Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Pemirsa channel Alala TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sekalian, saya dan Anda sekalian, saudara-saudara semua, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan dari berbagai macam penyakit dan virus. Di tengah-tengah keadaan kesehatan yang tidak menentu, di tengah-tengah kondisi yang tidak kunjung membaik seperti saat ini, tentu kita harus mensinergikan antara usaha zahir dan usaha batin. Usaha zahir dengan selalu berhati-hati dan waspada, mengikuti segala prosedur kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita untuk menghindarkan diri dari virus. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus melakukan ikhtiar batin, usaha batin dengan tawakal, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan oleh Allah dari segala macam penyakit dan virus. Pemirsa Alala TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, untuk pertama kalinya kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang sangat baik ini. Kesempatan yang semoga saja ini menjadi berkah, menjadi awal yang baik bagi niat kita untuk belajar, untuk memahami kajian-kajian Islam secara lebih mendalam. Channel ini sendiri memang sengaja dibangun untuk menyebarkan, sharing konten-konten positif, terutama yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Adapun kajian kita hari ini merupakan awal dari kajian kita tentang pendidikan anak dalam Islam. Kajian ini kami selenggarakan salah satunya karena dorongan dari beberapa teman dan beberapa murid kami yang menginginkan agar ada kajian khusus, terutama kajian online tentang pendidikan anak dalam Islam. Dari situ kemudian saya mencoba untuk mengakomodasi saran-saran itu, permintaan itu, dan kami salurkan lewat channel YouTube kami, yaitu Alala TV, yang sampai sekarang masih cukup sederhana. Jadi channel ini memang sengaja saya bangun untuk kepentingan keilmuan, kepentingan kajian, kepentingan sharing ilmu pengetahuan
khusus dalam bidang pendidikan Islam. Pemirsa yang saya hormati, kajian kita dalam tema mendidik anak dalam Islam ini mengangkat salah satu karya dalam pendidikan Islam yang saya kira sangat masyhur, sangat populer di kalangan akademisi dan di kalangan mahasiswa, yaitu kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Mengapa buku atau kitab ini yang saya angkat dalam kajian kita? Pertimbangannya yang pertama karena memang kitab ini adalah salah satu karya dari ulama modern yang banyak dijadikan referensi di dunia pendidikan Islam, terutama di kampus-kampus tarbiyah, di kampus-kampus agama Islam. Buku ini juga sudah banyak melahirkan buku-buku lain, sudah banyak diteliti, banyak dikaji, ditulis, bahkan sampai ribuan tulisan mungkin yang telah menulis tentang buku ini. Itu yang pertama. Mengapa kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam ini kami jadikan sebagai bahan untuk kajian tentang pendidikan anak dalam Islam. Kemasyhuran itu, kepopuleran itu tentu saja diraih atau didapatkan oleh kitab ini karena isinya yang fleksibel, relevan dengan keadaan sekarang. Jadi kalau kita mau menilai sebuah karya, kredibilitas sebuah karya, otoritas sebuah karya, salah satunya adalah dari banyaknya orang yang membaca karya itu, ya. Dari tulisan-tulisan, ya, atau karya-karya yang lahir dari sebuah karya itu. Ini menunjukkan bahwa sebuah karya itu memang bagus dan layak untuk terus dikaji. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa saya mengambil kitab ini sebagai rujukan dalam kajian kita, bahwa kitab ini meskipun menggunakan label mendidik anak dalam Islam, ya, yang kita tahu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis dan beberapa perkataan ulama, tetapi pengarang buku ini mampu mengkontekstualisasikan nilai-nilai dalam Al-Quran dan hadis dan perkataan ulama itu dengan kondisi modern. Ya. Ini yang jarang bisa dilakukan oleh para ulama, ya, terutama dari kalangan ulama-ulama terdahulu. Ya. Jadi nilai-nilai dalam ajaran Islam itu dikontekstualisasikan dengan keadaan sekarang. Nah, lebih dari itu, buku ini juga banyak memiliki perbandingan-perbandingan dengan teori-teori modern. Ya. Jadi nanti kalau kita menjumpai perkataannya misalnya seorang Karl Marx atau perkataannya seorang Freud, ya,
tokoh psikoanalisis itu dalam kitab ini, kita tidak usah heran karena memang salah satu kecerdasan dari pengarang ini, dia mampu mengadopsi teori-teori pendidikan Islam, tapi juga membawa teori-teori pendidikan Barat kepada kitab ini dan memperbandingkannya dengan sangat baik. Itu alasan mengapa kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam ini layak untuk dikaji, dan memang ini sudah terbukti, ya, sudah dibuktikan oleh banyak akademisi, banyak mahasiswa, sudah dikaji menjadi berbagai macam karya, baik itu buku, baik skripsi, tesis, disertasi, atau artikel-artikel jurnal. Nah, sebagai pembukaan dari kajian kita, ya, saya tidak akan membahas panjang lebar tentang tema yang akan kita bahas, ya. Belum saatnya saya menyampaikan isi kitabnya, ya. Di pertemuan kali ini saya hanya akan menyampaikan sekilas tentang profil penulis, kemudian profil dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Ngaji kita atau kajian kita ini kita niatkan untuk thalabul ilmi, ya. Kita niatkan untuk memperbaiki pendidikan anak kita, memperbaiki sistem pendidikan di negara kita. Kita lakukan dengan fleksibel saja, ya. Alon-alon waton kelakon, ya. Yang penting kajian kita bisa istiqomah, itu sudah bagus. Meskipun sedikit tetapi bisa berlanjut terus, itu lebih baik daripada banyak tapi hanya berlangsung sebentar. Dan saya berharap nanti kajian kita ini akan istiqomah, sehingga nanti bisa menyelesaikan semua isi buku ini. Tentu saja saya ingin sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya katakan melalui channel ini, ya, melalui kajian ini, tidak harus diambil, ya, tidak harus dipegang, tidak harus dipercayai, ya, karena saya hanya menyampaikan ajaran-ajaran yang ditulis oleh pengarang kitab, ya. Jadi kalau itu dirasa relevan dengan kondisi pemirsa sekalian, ya, kalau dirasakan itu sesuai dengan keadaan, silahkan diambil, silahkan diterapkan. Tapi kalau memang tidak relevan, ya tidak perlu diambil, ya. Karena tidak semua isi dalam buku ini akan relevan untuk pendidikan kita, ya. Jadi seperti kata pepatah itu, ya, kalau manis jangan keburu ditelan, kalau pahit jangan keburu dimuntahkan. Jadi perlu dilogika, perlu dipikir dengan akal sehat, ya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Nah, itu sebelum kajian kita mulai, ya, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, karya Abdullah Nasih Ulwan, ya. Beliau ini adalah salah satu ustadz, ya, profesor. Ustadz itu kalau
dalam pangkat akademik, ya, itu kelasnya adalah profesor. Jadi kalau ada gelar al-ustadz di depan nama seseorang, ya, dalam konteks Timur Tengah, maka beliau ini profesor. Ya, jadi ustadz, biasanya ustadz nanti disandingkan dengan doktor. Jadi misalnya Ustadz Dr. Abdullah Nasih Ulwan, ya, biasanya disingkat dengan alif titik dal, ya, alif titik dal Abdullah Nasih Ulwan. Nah, jadi gelar ustadz itu adalah gelar akademik, ya. Artinya bahwa gelar ustadz di dunia akademik di Timur Tengah itu bukan gelar sembarangan dan harus diperoleh dengan jenjang pendidikan, ya, harus diperoleh dengan prestasi-prestasi, ya, tidak diperoleh dengan mudah dan tidak sembarang orang bisa mencapai posisi itu, karena untuk menjadi seorang profesor tahapannya panjang sekali. Nah, maka gelar ustadz itu luar biasa kalau di Timur Tengah dalam ranah akademik. Nah, di Indonesia beda lagi, ya. Sayangnya di Indonesia gelar ustadz itu bisa disandang oleh siapapun. Ya, ini yang ironis sekali. Seperti receh, ya. Gelar ustadz di Indonesia ini semakin kesini semakin receh, ya. Siapapun orangnya yang barangkali pinter ngomong, ya, pinter mengolah kata, dan kebetulan punya follower tanpa diketahui riwayat pendidikannya, ya, riwayat pendidikan agamanya, keahliannya apa, di bidang apa, tiba-tiba dipanggil ustadz. Nah, ini kalau tahu orang Timur Tengah ini bahaya ini, ya, dituduh bisa dipandang sebagai pelecehan gelar ini, ya. Jadi antara di Indonesia dengan di Timur Tengah berbeda, ya. Gelar ustadz di sini bisa disandang siapapun. Kalau di sana ustadz itu khusus untuk para profesor. Nah, Profesor Abdullah Nasih Ulwan adalah salah satu profesor di jurusan Dirosah Islamiyah di Universitas Malik Abdul Aziz di Jeddah. Beliau ini sebenarnya bukan orang Arab Saudi, ya. Beliau kelahiran Suriah. Beliau lahir di Aleppo, ya. Atau kalau bahasa klasiknya, ya, di kitab-kitab sejarah, Aleppo itu disebut dengan tulisan Halab, ya, dengan nama Halab, ya. Kemudian bahasa modernnya dinamakan Aleppo. Beliau lahir di Aleppo, kebetulan ayahnya juga seorang ulama, ya. Semasa kecil beliau menyelesaikan pendidikan di madrasah, di sekolah di Suriah, dan berada di bawah bimbingan ayahnya sendiri. Kemudian beliau melanjutkan setelah lulus sekolah menengah, ya, beliau melanjutkan S1 di bidang usuluddin. Nah, ini kan agak aneh, ya. Seorang ulama yang sarjananya itu usuluddin tapi justru menjadi pakar pendidikan. Nah, ceritanya panjang itu. Nah, setelah lulus dari Fakultas Usuluddin, beliau kemudian melanjutkan S2 di Al-Azhar. Nah, disinilah beliau menekuni jurusan pendidikan. Nah, di Al-Azhar ini beliau mendapatkan gelar magister di Al-Azhar.
eh, sebetulnya di Al-Azhar ini beliau mau melanjutkan ke doktor, ya, ke doktoral, studi doktoral. Tetapi eh, ada kendala di situ, ya. Salah satunya karena eh, Dr. Abdullah Nasir Ulman ini pernah terlibat dalam organisasi Ikhwanul Muslimin. Jadi ketika beliau kuliah di Al-Azhar ini, beliau aktif di Ikhwanul Muslimin, dan itu wajar ya. Ketika itu banyak mahasiswa, banyak pelajar yang bergabung ke organisasi itu, sehingga Ikhwanul Muslimin sangat kuat. Dan ketika itu kemudian entah karena faktor apa, saya tidak banyak membaca tentang itu, yang jelas ini faktor politik, Ikhwanul Muslimin kemudian menjadi organisasi terlarang, ya. Organisasi terlarang, sehingga banyak dari tokoh-tokohnya, aktivis-aktivisnya yang kemudian dipenjara, dan ada beberapa yang dihukum mati. Ya, kita tahu bahwa organisasi Ikhwanul Muslimin ini yang melahirkan konsep khilafah, ya, yang kemudian melahirkan anak-anak seperti HTI, ya. Melahirkan anak-anak seperti organisasi-organisasi ya yang bisa dikatakan agak radikal seperti kita ketahui di Indonesia. Nah, tapi beliau termasuk beruntung, ya. Meskipun beliau ini terlibat di Ikhwanul Muslimin, tetapi beliau tidak sampai ditangkap, sehingga beliau kemudian melanjutkan kuliah, ya, ke Pakistan. Di sana beliau mendapatkan gelar doktor, dan singkat cerita beliau ditawari menjadi dosen di Jami'ah Al-Malik Abdul Aziz di Jeddah, Saudi Arabia. Nah, dari situlah kemudian karir beliau ini semakin naik. Banyak tulisan, banyak karya yang telah beliau lahirkan, dan kebanyakan memang karya-karya beliau ini berbicara tentang pendidikan Islam. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam ini adalah salah satu karya terbesar beliau yang dikaji di berbagai belahan dunia, ya, di negara-negara Islam dan di kamus-kamus Islam. Nah, itu sekilas tentang Dr. Abdullah, Ustadz Dr. Abdullah Nasir Ulman. Saya tidak melihat latar belakang beliau sebagai aktivis Ikhwanul Muslimin dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, buku yang beliau tulis ini cukup bagus, ya, karena sangat lengkap dan banyak digunakan, sehingga tanpa melihat sosok beliau sebagai mantan aktivis organisasi terlarang, ya, saya kira karya beliau ini masih layak untuk kita kaji, ya, dan masih tetap dijadikan referensi oleh para akademisi di negara-negara Islam. Nah, adapun kitab ini Tarbiyatul Aulad fil Islam, sebagaimana saya sampaikan tadi, ini kitab yang sangat lengkap, ya, tentang pendidikan anak, karena konsep yang beliau tawarkan ini tidak hanya pendidikan anak setelah lahir, tapi juga pendidikan anak sebelum lahir, bahkan sebelum pernikahan. Jadi menurut beliau,
agar pendidikan anak ini bisa menjadi baik, maka harus diawali dari pernikahan yang baik. Dan itu disampaikan secara detail ya, dengan berbagai dalil ya, dalam kitabnya tersebut. Nah, bisa kita lihat itu, jadi kitab atau buku Tarbiyatul Aulad fil Islam ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Terbagi menjadi 3 bagian yang dicetak dalam 2 jilid ya. Jadi kitab ini ada 2 jilid, tetapi isinya itu mengandung 3 bagian. Bagian yang pertama terdiri dari 4 fasal ya. Al-Qismul Awal itu terdiri dari 4 fasal. Nah, fasal yang pertama tentang Az-zawaj al-misali wartibatuhu bitarbiyah, tentang pernikahan teladan ya. Pernikahan yang baik, yang positif dan kaitannya dengan pendidikan anak. Pasal kedua tentang perasaan psikologis ya, atau ya perasaan psikologis kepada anak. Yang ketiga tentang hukum-hukum umum yang berkaitan dengan bayi. Ya. Nah, di sini kemudian dijabarkan menjadi 4 tema ya, 4 subtema. Apa yang dilakukan ketika lahir, kemudian memberi nama kepada anak, mengakikahi anak, menghitankan anak, dan lain sebagainya. Kemudian pasal yang keempat itu membahas tentang sebab-sebab penyimpangan yang dilakukan oleh anak dan bagaimana cara mengobati itu. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua dari kitab tersebut membahas tentang tanggung jawab para pendidik. Ya. Ada 7 tanggung jawab yang disampaikan di situ. Ya, tanggung jawab pendidikan keimanan, tanggung jawab pendidikan moral, tanggung jawab pendidikan jasmani, tanggung jawab pendidikan akal, tanggung jawab pendidikan psikis, tanggung jawab pendidikan sosial, dan tanggung jawab pendidikan seksual. Nah ini saya dulu ketika membuka kitab ini pertama kali, saya agak kaget ya, karena beliau ini lahir di tradisi Sunni yang cukup ketat ya, dan belajar di kampus-kampus Islam. Bahkan beliau juga dipandang sebagai ulama yang cukup keras dalam menyuarakan pikirannya, tetapi beliau tidak tabu membicarakan pendidikan seksual. Di pasal ke-7 itu beliau membahas tentang tanggung jawab pendidikan seksual untuk anak-anak. Nah, ini saya kira sesuatu yang istimewa karena tidak banyak buku pendidikan Islam yang membahas tentang pendidikan seksual. Nah, ini keistimewaan atau kelebihan dari buku ini. Dan beliau tidak tabu membahas itu, meskipun dalam tradisi Islam ya, dalam tradisi keilmuan Islam itu membicarakan pendidikan seks itu sesuatu yang tabu. Tapi kitab ini membahasnya dengan sangat gamblang. Yang terakhir, bagian ketiga, ini membahas tentang yang pertama adalah media atau sarana pendidikan yang efektif. Wasailut tarbiyah al-mu'athirah. Di pasal kedua kemudian membahas tentang kaidah-kaidah dasar tentang pendidikan anak, dan yang terakhir itu saran ya, atau gagasan-gagasan pendidikan yang perlu diperhatikan, dan kemudian ditutup dengan
khotimah. Nah, itu eh, sekilas tentang profil dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Meskipun ini bukunya cukup besar, ya, terdiri dari 2 jilid dan pasalnya juga banyak sekali, kita niati Bismillah untuk mengkaji buku ini dengan niat thalabul ilmi, dengan niat memperbaiki pendidikan, supaya nanti nilai-nilai dalam kitab ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, paling tidak untuk anak kita sendiri dan terutama bagi para pendidik, para guru, ya ustadz madrasah, dan siapa saja yang merasa memiliki tanggung jawab sebagai pendidik untuk berusaha meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak didiknya masing-masing. Kita laksanakan kajian ini dengan santai, ya, fleksibel saja, pelan-pelan. Semoga saja kajian ini bisa istiqomah sampai menyelesaikan semua dari isi kitab ini. Ya. Saya kira begitu untuk pertemuan pembuka kali ini. Minggu depan insya Allah akan kita lanjutkan untuk membahas tentang tema pertama, ya, atau bagian pertama dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam tentang pernikahan, ya, sebagai upaya dalam pendidikan anak. Jadi seperti saya sampaikan tadi, menurut Abdullah Nasiulwan, salah satu faktor yang menentukan pendidikan anak adalah pernikahan. Ketika pernikahannya itu baik, maka insya Allah pendidikan anak juga menjadi baik. Nah, saya kira itu insya Allah kita bertemu minggu depan. Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, sehingga tetap semangat untuk mengikuti kajian ini dan melaksanakan berbagai macam aktivitas. Demikian dari saya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa saksikan terus, ikuti terus channel Alala TV, channel yang dibangun untuk konten-konten kajian pendidikan agama Islam. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.